Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Ibu Sri Rahmah ya, selaku guru pamong kita pada malam ini. Bapak Ibu peserta PPG ya, PPG ini semakin banyak maksudnya ini. Oke, mari kita buka pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Review ini dilakukan 2 hari, ya hari ini dan Senin ya. Senin, besok off ya, off karena libur ya, libur. Ada tiga hal yang menjadi sorotan kita. Pertama terkait dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, yang kedua terkait dengan video pembelajaran. Ketiga terkait dengan PTK ya, PTK atau penelitian kelas. Nah, tapi dasar PTK itu ada LK 1, LK 2, dan LK 3 yang Bapak Ibu isi ya. Jadi untuk bisa PTK isi LK 1, 2, dan LK 3 yang kita. Ini apa yang harus menjadi perhatian. Mungkin ada yang bisa kita lihat satu persatu, ya, tapi bisa juga tidak keseluruhan ya, seluruhnya kerja Bapak Ibu. Di perkenalan awal sudah disampaikan bahwa notabene-nya yang peserta PPG-nya adalah tamatan ya, tamatan S1-nya pendidikan ya, pendidikan. Ini yang sangat menguntungkan. Artinya apa? Produk atau kerja Bapak Ibu itu tidak sudah mendekati ke standar gitu, sudah mendekati standar. Ya, malah sudah ada yang bagus gitu. Yang agak berat bila peserta ini yang non pendidikan, ini yang merumit kita. Saya kemarin yang pendidikan itu ya apa mereka bisa lakukan, tapi mereka nggak paham apa yang mereka lakukan gitu. Ya karena mencontoh gitu. Tapi yang pendidikan ya memang kita sudah dapat materi itu di waktu S1 ya, waktu S1 ya, satu. Ya, jadi ini tambah lagi dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang kalau toh ada yang ke pendidikan ya pendidikan tapi bermasalah pada konteks RPP-nya, biasanya lihat apa juga, lihat latar belakang turun tingginya gitu. Biasa swasta ya yang ijazahnya ada, tapi kuliah itu biasanya masalah gitu. Masalah. Tapi kalau kita lihat kemarin ya latar belakang Bapak Ibu ya rata-rata dari negeri, dan itu apa hasil kerja sudah mendekati standar yang telah diajarkan. Ya, seperti yang disampaikan Bu Ira kemarin, bahwa RPP yang kita buat, yang kita acu ada RPP yang 13 langkah ya, yang 13 langkah. Kenapa 13 langkah? Karena RPP itu yang mencakup ya kriteria penilaian yang diapa dari RPP itu. Nah, kalau nanti kita acu RPP satu lembar atau RPP kurikulum merdeka ya, yang satu lembar itu, maka itu rubrik penilaian tidak banyak yang nggak nampak di sana gitu. Jadi memang diminta peserta RPP yang 3 tersangka. Sejauh yang bisa saya lihat baru rata-rata peserta sudah membuat RPP yang 3 tersangka, kan tersangka. Dia aman secara rubrik penilaian gitu. Ya, aman dari segi penilaiannya. Itu yang RPP. Ya, terkait dengan video pembelajaran, nanti ya akan benar sinkronisasi ya, sinkronisasi RPP yang Bapak Ibu upload dengan videonya gitu ya, antara video dengan video sinkron ya.
kalau di RPP mungkin menggunakan model PBL, maka di video nanti harus ada PBL-nya gitu. Ini yang mesti sinkron gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, itu sudah ada, saya sudah mendekati. Ya, oke, itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua kita coba apa sebelum kita minta PIA, ya. Kita coba lihat satu dulu satu. eh, Bu apa Bu Siska ya, Siska Anggraini. Ya, Bu Siska ini kan ngajar di ada ya RPP-nya ada apa identitas ya, ada sekolah ya ada sekolah atau satuan apa satuan pendidikan ya pendidikan atau sekolah bisa sudah oke ada mata pelajaran ada kelas semester ya, ada materi pokok ya ada yang mengatakan tema ya ada tema ada yang menyebutnya materi pokok ya tidak masalah boleh tema boleh uh, materi pokok ya, ada tema ada subtema itu ada materi pokok dan ada submateri ya dan ada alokasi waktu ya ini saya Bu Siska ini 3 jam pelajaran ini sekarang satu teman Bapak. ya Ya, untuk pertemuan ya. Ini 45 menit ya 45 menit 45 Bapak. 45 ya jadi artinya apa nanti apa kalau Pak Ibu ngambil nanti apa sebuah model tentu ya bisa tuntas lah tuntas pemanfaatan model ya di pertemuan itu ya oke ini oke dari sisi identitas oke saya ada masalah ya kan ya, identitas nah, KI 1 ya ya KI 2 ini kan kita tinggal copy paste ya copy paste sama KI 4 ya. Nah, ini kita lihat ini satu ya 16 ya Bu ya Iya Bapak. itu KD-nya ya Iya, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan ya iya. berdasarkan syariat Islam. Nah, oke. Ini itu bisa nanti dia apa turun dari apa promes ya apa program semester. Iya. Nah, yang apa ini dah menurut saya dah oke nih. Ada indikator pencapaian kompetensi dari KD kayak 1 ya. Oke, ini membenarkan dan menjenangi ya. Ya, biasanya ini kan terkait dengan sikap spiritual ya, sikap spiritual. Iya. Nah, ada nanti di apa? Ini ada 2 nanti KD dari KI 2. Ini terkait dengan sikap sosial. Ini kan sudah ada. Ini maksudnya ini udah mulai apa? Udah bagus. Ya. Cuma membenarkan ini Bu apa? Eh, Bu Siska Iya Pak. itu di level berapa dia tuh? Yang mana Pak? Yang di indikatornya, indikator, indikator pencapaian kompetensinya. Ntar Bapak di level 4. Mana? Kan ada apa? Ada receiving ya. Ada receiving, ada responding, apa lagi tuh? Ada uh, ada nanti characterization ya, ada organizing ya. Misalnya 4 organizing ya. Ya. Ini kan bisa Ibu acu nanti itu. Jadi apa nampak level level apa tuh level sikapnya itu tingkat berapa tuh. Menerima saja atau merespon atau mengelola perilakunya atau menjadi karakter ya karakter ya menjadi pahamnya dia contohnya menjadi pola hidup gitu. Ibu kan ngacu kemarin ke apa? Ke apa nama tuh? Ke taksonomi belum ya? Ya. Iya Bapak. Nah, jadi ini KKO dari apa? Dari KKO dari level sikap ini sikap berapa level berapa nih sikap ini apa kan? Membenarkan itu level berapa tuh kan? Nah, sebab nanti dia apa di rubrik dinyatakan apa penilaian terkait dengan level sikapnya ada enggak gitu kan
Nampak nggak level sikapnya? Sama juga kayak C1, C2, C3 sampai C5, C6 ya. Ada yang bermain C1 saja gitu kan, dan C2. Berarti nggak nampak levelnya. Termasuk juga di apa di ranah kognitif dan afektif ada juga levelnya gitu. Di afektif ada lima level, di psikomotor juga nggak salah ada lima level gitu. Itu bisa dimainkan. Sama juga kayak apa? Kayak kategori hot ya. Bila mana ya berada di level 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6. Jadi biasanya kalau level apa 1, 2 kan dianggap lot ya, lot of the thinking ya, lot of thinking. Nah ini apa? Termasuk juga harus di apa di keluar juga di level sikap itu. Tapi kalau saya lihat dari apa dari kata-kata yang digunakan sudah apa menyenangi bacaan kan. Menyenangkan bacaan itu bagian menerima atau apa membenarkan itu bagian menerima atau apa atau itu menyikapi itu yang nanti kita dapatkan. Coba buka kakao Bu, coba nanti kita cek Suhan. Coba buka kakao apa sifat sikap ya. Nah, coba bisa lihat. Nah, gambar baik sikap struktural dan nampak, oke ya. Sikap sosial dan nampak, kan nampak. Cuma kita melihat di level berapa posisinya, gitu. Itu aja yang kita memastikan. Jadi kalau di contohnya di 2161, contoh berada di A1 contohnya, berarti di nanti di apa di 162 berada di level A3 contohnya, berarti ada level dari sikap itu sudah nampak. Level penilaian sikap itu sudah nampak. Itu yang kita mau. Nah, itu yang diinginkan ya. Nah, oke, ini yang apa? Termasuk apa? Ini yang biasanya ya 1, 2 ini diabaikan. Ya, 1, 2 diabaikan tapi ini ya apa? Iya, Nah, Bapak. yang 3 itu kan di ranah. Ya, 3 ini udah bagus nih. Nah, analisis dan analisis kan ini kan apa? Ini indikator KD dari KI3 ya. KI3 itu ada berapa tuh? 4 indikator. Nah, ada nanti indikator KD dari KI4 yang terkait dengan motor. Mensign, mensimulasikan. Ini udah ada oke, udah oke. Cuma saja, cuma saja nih, kenapa yang dimunculkan di tujuan pembelajaran hanya yang ranah eh, indikator KI indikator KD dari KI3 saja. Nah, kenapa dimunculkan itu apa indikator KD, KI3 dan KI4 saja? Kenapa tidak KI12 dan kenapa tidak dimunculkan di tujuan pembelajaran? Kan sudah ada indikator nanti. Ya, tentu apa contohnya eh, peserta ya bisa membenarkan ketentuan ya, mereka membenarkan ya kalau itu kita jadi tujuan ya bisa membenarkan ketentuan pelaksanaan pernikahan nah, masyarakat Islam gitu. Atau peserta bisa menyenangi baca Quran terkait dengan pernikahan. Kenapa itu nggak dibunyikan di tujuan Bu? Kenapa hanya di apa KD KI3 dan KI4 saja yang dibunyikan saja yang dibunyikan tujuannya gitu. Ini untuk tujuan pelajar ya. Nah, sebab kenapa? Sebab itu nanti erat kaitan dengan penilaian. Ya, erat kaitan dengan penilaian. Nah, contoh penilaian sikap yang Ibu Siska kembangkan, cocok nggak dengan tujuan tuh, Bu Siska? Penilaian sikap. Ya, ya sikap apa? Sikap spiritual ya kan sikap spiritual. Coba penilaiannya, penilaian hasil pembelajaran. Ini skala sikap ya. Ya, ada sikap spiritual. Apa penyataannya tenang mendengar bacaan Al-Quran tentang pernikahan, bersemangat membaca Quran
tentang pernikahan, berdoa, membaca Quran. Ini sejalan nggak dengan apa tujuannya tuh? Atau dengan indikator apa? Indikator pencapaian kompetensi level sikapnya. Sejalan Bapak, ada itu di dasar pernikahan. Nah, itu inti itu ya. Jadi Ya, hanya saja di tujuan nggak nampak kan? di tujuan ada Bapak Mana? mengenali Mana? dasar pernikahan. Di tujuan. Iya, di nomor 2-nya. Mana? Tujuan Ini. pembelajaran itu apa? Menjelaskan pengertian. Nah, ini Iya, dasar kan? Itu kan tujuan kan diambilkan dari indikator kan? Indikator. Ya. Nah, seharusnya apa tujuan indikator pada apa? Indikator sikap. Ya, indikator sikap kan bisa juga dirumuskan dari tujuan. Ya, kenapa hanya indikator pengetahuan yang dirumuskan, sementara indikator sikap sudah ada, tapi nggak dirumuskan sebagai tujuan pembelajaran, kan? Ya, gitu. Coba apa tujuan kan itu yang ingin dicapai itu, ya. Di saat dia nggak masuk ke tujuan, tentu dia nggak jadi target. Memang ya, ya, memang selama ini memang kita terbiasa yang dirumuskan, yang dibuat tujuan itu yang terkait dengan ranah kognitif dan apa dan psikomotor gitu. Sementara ranah afektif, ya, ya kalau apa sebenarnya indikator juga nggak nampak, tapi di indikator sekarang nampak, tapi tidak diformulasikan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Ya, sebab itu ada ABCD ya, ada audiennya, ada behavior, ada conditioning, ada degree gitu. Ya, itu yang apa? Ini ya, tujuan ini ya bisa nanti apa error kaitan dengan apa dengan soal atau penilaian yang dilakukan gitu. Ya penilaiannya ada gitu. Penilaiannya ada tapi apa yang menjadi target penilaian itu yang tidak tergambar di tujuan pembelajaran. Kalau indikator nampak ya. Nah, indikator kan itu tujuan itu kan dirumuskan di indikator ya. Tujuan itu dirumuskan di indikator itu. Itu yang Bu apa ya Bu. Nah, saya nggak tahu persis nih. Ini materi ada fakta, konsep, prinsip, prosedur gitu. Materi tentang apa tuh Bu? Bu apa? Bu Bu Siska. iya Bapak. Materi tentang apa? Materi Materinya. tentang pernikahan dalam Islam. Nah, jadi kan materi tentang pernikahan Dalam Islam. Islam ya. Iya Bapak. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan apa tuh? Materi pernikahan dalam Islam sebagai pengetahuan ya, ya sebagai pengetahuan dia harus mengandung fakta dan dia mengandung konsep, dia mengandung prinsip gitu, dia mengandung prosedur gitu. Nah, tanpa apa, meskipun tidak diberikan fakta konsep, tapi di dalam itu harus tampak itu tergambar gitu. Nah, materi itu yang coba dielaborasi apa? Saya rasa nanti kalau apa kita lihat ada nggak ini apanya apa tuh penyembang bahan ajarnya ada nggak? Semacam Ada bukunya Bapak. ada. Di lampiran Bapak, di bawah. Hampir ya. Iya. Coba terlihat itu. Mana Bu Siska menyuguhkan? Di paling bawah itu Bapak. Ya. Oke. Artinya apa? Contohnya di sini kan Bu Siska apakah ada pengertian pernikahan, gitu kan? Ada dasar pernikahan, ada hukum pernikahan, Ya. ada rukun dasar pernikahan, kan? Nah, ada nanti itu ya. Mana yang materi yang berkaitan dengan fakta mana dia? Yang dengan fakta. Fakta. Ya, ya tentu ada narasi-narasi. Ya, wah pernikahan itu ada, gitu kan? Wah, Iya. apa? Mungkin ada narasi apa? Atau cuplikan lah. Itu sebagai fakta. Gitu. Ada orang pesta, ada orang apa? Dia penghulu, ada orang apa? Itu kan fakta dari sebuah apa gitu kan? Itu maksudnya kan? Nah, ini nanti
Ya, kalau contohnya nanti apa Bu Siska membuat video contohnya kan, video pembelajaran, nah, ya, ya enggak apa-apa dimunculkan ada orang yang lagi ngajak bobo contohnya, ada orang lagi yang di screening contohnya, ada orang yang lagi apa foto wedding apa namanya tuh, foto prewedding ya, prewedding contohnya kan, Iya, Pak. gitu ya. Nah, kan itu fakta tuh, kan? Ada, Bapak. Ada. Ada, tapi pas itu kemarin pas pula dia nggak keluar. Nah, ya. Kan itu kan apa? Biar nanti dia ngambil itu anak menyimpulkan ini apa gitu kan. Nah, itu ya apa? Sehingga kan yang ditentukan sudah anak siswa berpikir gitu. Ya, oke. Ini tidak apa-apa ya. Tapi intinya dari apa? Dari materi yang Bu Siska Kembang itu menggambarkan minimal 4 hal tadi. Ada faktanya, ada konsepnya, ada prinsip, ada prosedur. Gitu kan? Nah, ini yang apa yang di prinsip dari sebuah pernikahan itu. Oke. Itu bagaimana Pak? Atau apa? Dengan bela itu seperti apa? Apa gambar apa konsep sesungguhnya dari pernikahan? Kan gitu kan? Ibadah itu, Bapak. Berdasarkan diri. Oke, itu nanti saya ini boleh saja Pak. Ini pendekatan sentik. Oke. Nah, model discovery learning PBL ya. Ini memang dilakukan keduanya Bu Siska. Bapak ini PBL sebenarnya mengapakan, tapi discovery kan memang anak juga yang aktif. Itu bermasalah atau gimana itu, Bapak? Ya, itu yang apa? Itu kan ini ada 3 nih. Ada Saya scientific. Nah, sebab apa? Discovery kan dia punya langkah-langkah. Kan? PBL kan dia punya langkah-langkah. Kan? Nah, bagaimana nanti apa? Itu yang Pak katakan tadi. PBL ini, Karena ini Bapak. 3 jam pelajaran, ya bisa saja, boleh saja kok. Kan? Boleh saja. Tapi harus tuntas gitu. Ini kan di RPP tergambar. Nanti yang apa? Di PTK Ibu mana Ibu tunjukkan Ibu? Di PTK-nya. Iya, Bapak. Penelitian tindakan kelasnya. Mana yang apa? Yang mana solusinya nih? PBL-nya atau discovery-nya? PBL. Ya, tentu yang apa? Ya, discovery kan satu model kan? Model Iya. discovery learning. Ya. PBL satu model juga gitu. Ya. Ya, ini menemukannya apa? Ya kalau nanti bagaimana nanti kalau ya dikawinkan, nah, di mana titik temunya? Di mana letak perbedaannya? Itu kan? Boleh aja ditemukan apa dikawinkan dia, dikombin dia, tentu ada titik temunya, kan? Ada juga perbedaannya gitu. Ini nanti Bapak boleh lihat videonya. Di video pembelajaran mana yang menonjol nih? PBL, Bapak. Nah, ya itu yang Pak katakan. Tentu ini seperti apa contohnya di scientific contohnya. Ini yang nggak berat nih. Ada pendekatan, ada discovery, ada problem PBL. Jadi mensinkronkan, mengawinkan 3 ini bagaimana gitu. Mana yang jadi dasar gitu. Kan? Itu yang apa? Ya. Coba kita lihat ke bawah dulu ya, ke bawah dulu. Ini apa? Ya, ini oke lah. Kita lihat di apa di pertemuannya kegiatan literasi ya. Ini yang tambah lagi ini apa ya? Keterampilan abad 1 kan? Ya. Bapak. Oke. Ini kan apa? Literasi ya, kecakapan abad 21 masuk nih. Ya. Iya. Ya. Ya kan tambah lagi tuh. Ya. Ini simulasi ini langkah PBL nih. Ya. Ya. Yang langkah apanya mana, Bu? Yang langkah discovery mana? Maaf, Bapak, itu sebenarnya PBL, Bapak. Nggak lupa mengapakannya. Itu ya. Tentu Ibu apa nanti? Ibu revisi ya, revisi gitu. Ya kalau menarik udah menarik dia, tapi di saat kita tanyakan logiknya, ini agak bermasalah dia gitu kan? Ya, salah gitu. Ini apa? Nah, contohnya dia apa? Oke lah, Ibu coba kaitkan contohnya ini.
Ini yang 105 menit ini apa? Ada kita literasi, ya. Oke, itu mengamati, critical thinking, yang bertanya. Setelah itu apa lagi itu? Mendiskusikan, ya. Bapak. Itu kan dari apa Bu ya? Dari scientific approach ya. Coba 5 keterampilan itu apa? 5 pendekatan Bu. 5 tahapan dari scientific approach apa Bu? Scientific itu Mengamati. kognitif, Apa? Kan ada mengamati kan? mengamati, menanya, Nah, apa lagi? aduh, Respon. mengamati, menanya, Ada enggak kelima itu di sini itu? membaca, Mencoba, ada mencoba, ada langkah-langkahnya itu. Apa maksudnya? Membangun konsep hukum Yes. atau praktik dengan cara mengamati, merumuskan. Ya, Nah, oke, tahapan dari apa? Pendekatan apa tuh? Scientific itu. scientific. Ya, Ya, Pak. Mengamati, menanya, mencoba, Iya. mengasosiasikan, mengomunikasikan. Mengumpulkan data. mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Ya. Ini yang Bu apa Bu Siska, ya kan? Jadi jadi kita kan kalau nanti apa kalau model PBL itu sebagai tawaran praktika kita, kan tentu utuh dia utuh. Ini apa kata kemarin? Apakah PBL itu berakhir setelah nilai naik? Kan? Yang Bapak enggak gitu. PBL itu berakhir bila seluruh langkah-langkah PBL itu dilaksanakan secara utuh gitu. Mau naik mau turun dia tuh lempar persoalan. Nah, itu. Ya, kenapa? Kalau apa langkah-langkah itu tidak utuh dilakukan, naik itu tidak bisa kita deteksi. Ini naiknya karena apa atau karena yang lain gitu. Kita coba risikonya gitu. Ya, jadi itu pemahaman itu ya nanti yang diapakan. Nah, ini apa? Ya, oke lah. Yang apa nih? Kalau lampirnya ada sikap apa? Pengetahuan ya pengetahuan. Ya, kalau lihat apa udah level hot ya, level hot. Ini udah sepan level hot. Ini sebagai contoh dari apa dari punya Bu Siska ya. Tapi yang agak masalah Bapak itu pertama di tujuan satu di apa di pengurusasian materi ajar, pertama di langkah-langkah pembelajaran ya, pembelajaran itu masih apa agak apa perlu di jelas atau tegas. Tapi kalau semua ya yang dicantum tadi itu terakomodir saya belum lihat videonya terakomodir ya nggak masalah kan nanti apa kalau sudah nggak tahu itu baru masalah dia kan. Oke, mungkin Bu Sri, silakan Bu Sri. Tentu apa kalau di lapangan itu dan Iya, Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Arif Miswar, Bapak dan Ibu, dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Arif Miswar, ini udah menambah ini pengetahuan kita ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kemarin kebanyakan kita ini kalau membuat di tujuan pembelajaran, prinsipnya tujuan pembelajaran ini kita akan sama dengan indikator. Artinya berapa indikator yang kita buat, maka segitu pula sebenarnya tujuan pembelajaran yang harus kita cantumkan di dalam RPP. Kemudian dari RPP yang sudah kami lihat, yang sudah dicek, ini mungkin kita langsung aja satu persatu ini Bapak dan Ibu.
Yang pertama ini kami melihat RPP dari Bapak Irwan. Pak Irwan masih connect, Pak Irwan? Ada. Oke. Di sini Pak Irwan kan membuat indikator dari KD, kemudian indikator dari KD tersebut kemudian dijadikan tujuan pembelajaran. Ini yang Pak Irwan buat ini tidak sinkron. Artinya lain indikator yang ingin dicapai, lain pula tujuan yang dibuat. Jadi dengan demikian ini Pak Irwan ini mohon diperbaiki nanti RPP-nya karena ini terjadi perbedaan. Kemudian lagi di dalam membuat materi. Nah, di dalam membuat materi ini Pak Irwan materinya yang disalin adalah indikator yang disalin di sini. Maka ini mungkin juga diperbaiki seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Remiswal tadi. Maka di materi kemarin kita kan terjadi perbedaan ini tentang materi. Nah, kalau kita berpegang seperti yang disampaikan ke Permendikbud, maka memang materinya ada faktanya, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur. Ini kalau kita memegang ke Permendikbud ini. Namun kemarin ada lagi bentuk materinya yang berbeda, yang jelas kita sampaikan kemarin, yang penting materi tetap ada di dalam RPP. Nah, bagaimana bentuk penampilan materi? Yang jelas pada prinsipnya, ketika kita membuat RPP ke 13 langkah ada, kadang-kadang terjadi perbedaan dalam menuangkan dalam RPP tersebut. Kemudian ini yang sangat-sangat mendasar ini dari Pak Irwan yang mohon diperbaiki dari RPP-nya. Kemudian kami lihat ini yang RPP Ibu Sarifah. Ya Bu Sarifah, kemarin sudah disampaikan Ibu Sarifah, RPP kita tersebut satu RPP cukup tujuan itu untuk satu kali pertemuan. Kemarin kan sudah diulang-ulang ini. Nah, ternyata Ibu Sarifah masih memasukkan tujuan untuk 3 kali pertemuan. Nah, nanti ketika memasukkan RPP yang kedua kan otomatis itu juga RPP yang Bu Sarifah masukkan. Artinya tidak ada perbedaan antara RPP 1, RPP 2 dengan RPP 3. Maka di sini diminta lagi ya Bu Sarifah, ini mohon diperbaiki nanti di RPP 2-nya. Cukup mencantumkan di sana tujuan pembelajaran di saat kita akan melakukan pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena RPP ini kan kita sudah buat RPP-nya per pertemuan, bukan per KD. Ya ini Bu Sarifah yang mohon diperbaiki. Ya. Kemudian yang kedua, di sini Bu Sarifah kan memakai ini PBL, ya model pembelajarannya PBL, kemudian pendekatannya saintifik. Nah setelah kami lihat dari RPP Bu Sarifah, ternyata langkah yang dilakukan tersebut ini PBL langkah kita ada 5, saintifik ada 5, nanti kita sinkronkan ke 5 langkah ini dalam pembelajaran. Nah ternyata Bu Sarifah membuat langkah-langkah atau sintaknya itu baru sampai 2 saja baru. Yang 3-nya kemana? Jadi ketika kita lihat RPP, video lihat RPP, sama juga dengan penyampaian-penyampaian sebelumnya, artinya tidak sinkron antara RPP dengan video yang akan ditayangkan atau video yang telah ditayangkan tadi. Jadi di sini Bu Sarifah, mungkin apakah RPP-nya ini belum selesaikah, sudah di-upload, atau memang barangkali tertinggal ini 3 langkah lagi, maka pada prinsipnya RPP ini bisa dikatakan belum selesai. Jadi ini mungkin Ibu Sarifah mohon diperbaiki RPP-nya. Ya, kemudian lagi ini kami melihat RPP yang bermasalah saja. Kemudian Bu Benti ternyata persoalannya juga sama dengan Ibu Sarifah. Apakah kedua-duanya copy paste, nggak tahu juga ini, tapi pada prinsipnya bikin sendiri, Bu. Nah, bikin sendiri, tapi pada prinsipnya ini Bu Benti juga membuat ini tujuan pembelajaran tersebut ada tujuan pertemuan pertama, tujuan pertemuan kedua, tujuan pertemuan ketiga. Sementara hanya 1 kali pertemuan. Nah, mungkin ini yang Bu Benti Bu Benti perbaiki nanti di RPP-nya sehingga sesuai nanti RPP dengan apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran. Kemudian lagi kita lihat lagi yang agak-agak bermasalah juga RPP-nya itu Mardianto. Ya Mardianto, connect Pak Mardianto. Ada tadi Bu. Hah? Tadi ada.
Lihat tadi ada tapi enggak nampak. Ini. Mardianto. Kalau disampaikan beliau enggak ada kan enggak sampai nanti apa yang mau disampaikan. Iya, Pak Bu. Mardianto, ini masalah RPP-nya ya Pak Mardianto. Ini Pak Mardianto ini RPP-nya indikator pada KD3-nya enggak pas ini Pak Mardianto. Kenapa di KD3 itu Pak Mardianto ada menyampaikan di sini mempraktekkan. Nah, mempraktekkan KD 4, KKI 4. Ini kan dari Dari indikator KD yang dibuat, maka di sini di KD 3-nya ya di KI 3 KD-nya, maka di sana Pak Mardianto buat di sana kan mempraktekkan ini. Mempraktekkan penyelenggaraan jenazah ini. Iya, Bu. Ya, maka ini Pak Mardianto pindahkan nanti ke KI 4-nya. Ini kenapa? Karena ini kan untuk KI 4 ini untuk keterampilan. Ini bukan berada di pengetahuan ini kalau mempraktekkan. Ini barangkali pindah posisinya ini ya Pak Mardianto. Kemudian lagi Pak Mardianto membuat di RPP ini antara indikator dengan tujuan pembelajaran ini tidak sinkron. Artinya lain yang dibuat di indikator, lain pula yang ada di tujuan. Nah, pada prinsipnya Pak Mardianto, apa yang kita buat di indikator pembelajaran kita, indikator KD, maka itulah yang akan menjadi tujuan dalam pembelajaran yang kita buat. Karena di ini kalau kita lihat dari membuat tujuan pembelajaran, ini dualisme pembuatan tetap terjadi ini di dalam di kelas kita. Kemarin kan ada pertanyaan ini ketika kita masih dengan Pak Sahril, yang mana membuat tujuan pembelajaran ada berupa narasi atau deskripsi, kemudian ada berupa poin. Nah, pada prinsipnya kedua-duanya tidak masalah, hanya saja yang menjadi perbedaannya nanti kalau kita per poin, berarti indikator dari KD tersebut kita jelaskan satu persatu di tujuan. Sementara kalau kita membuat dalam bentuk narasi, maka dalam bentuk narasi, maka KD-KD itu kita salin saja, KI dari KD-KD itu kita salin saja untuk memasukkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah sepakat bahwa yang kita buat tersebut dalam bentuk per poin-poin. Maka dicontohkan setelah terjadinya proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu dapat 1, 2, 3, 4, kan demikian kemarin. Nah, dia membuat dalam bentuk deskripsi pun juga ada, tapi pada prinsipnya tidak masalah, yang mana indikator tersebut yang membedakan indikator dengan tujuan, yang mana tujuan ini lebih luas kalimatnya dibandingkan dengan indikator pada prinsipnya. Makanya pada tujuan pembelajaran itu ada yang membuat dalam bentuk narasi atau membentuk dalam bentuk deskripsi. Ya, jadi ini ya untuk Pak Mardianto, ini yang nampak agak fatal ini. Kesalahan dalam membuat RPP. Kemudian lagi dikatakan tadi antara indikator dengan tujuan tidak sinkron, yang mana di indikator Pak Mardianto menyatakan di sana menganalisis, ternyata di tujuan menjelaskan. Nah, ini kan terjadi perbedaan nih. Kenapa menganalisis dengan menjelaskan ini udah pasti berbeda. Ya, jadi dengan demikian supaya lebih mudah kita membuat tujuan pembelajaran, maka KKO-nya kita mengambil KKO dari indikator yang sudah kita buat. Ya, Pak Mardianto. Kemudian lagi, ini masih untuk Pak Mardianto, ini materi yang dibuat di dalam RPP ini udah mencakup materi untuk 1 KD. Nah, rasa-rasanya ini materinya sangat-sangat gemuk ini Pak Mardianto. Kenapa? Materi ini mungkin bisa kita bagi untuk menjadi 2 atau 3 kali pertemuan. Karena ini materinya kan tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, kira-kira mulai dari memandikan sampai menguburkan, ini mungkin tidak dalam 1 kali pertemuan. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kira-kira materi apa yang Pak Mardianto tampilkan untuk video pembelajaran dan RPP selanjutnya. Nah, apabila masih dalam materi penyelenggaraan, alangkah baiknya Pak Mardianto itu membagi
seperti yang dilakukan oleh Pak Wahyu kemarin ya dengan materi yang sama, penyelenggaraan jenazah, maka kemarin kan dikatakan mungkin di pertemuan pertama atau RPP pertama mungkin fokusnya kepada memandikan mengapani. Di RPP kedua mungkin fokusnya mensalatkan dengan menguburkan. RPP ketiga fokusnya kemarin kan takziah. Apa satu lagi Pak Wahyu? Ziarah, Bu. Ah iya ziarah. Kemarin kan yang pertemuan ketiga difokuskan kepada ziarah dengan takziah. Sehingga nanti Pak Mardianto jelas langkahnya untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran pertama, oh ini fokusnya memandikan dengan mengapani saja. Kemudian tidak singgung-singgung masalah mensalatkan dengan menguburkan. Nah di pertemuan kedua nanti baru fokusnya di mensalatkan dan menguburkan. Dan pertemuan ketiga mungkin sama dengan Pak Wahyu, ziarah nanti dengan takziah. Ini jelas pembagian dari Harus dicantumkan di indikator itu, Bu. apa Pak? Bunyinya misalnya yang indikator pertama itu tentang penyelenggaraan jenazah, tentang proses memandikan, dicantumkan itu di indikator, Bu. Ya bisa dicantumkan. Jadi contoh indikator yang pertama, peserta didik dapat ya di tujuan dapat menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mungkin kalau ini menjelaskan juga bisa mungkin menganalisis tata cara mengapani jenazah dengan benar. Kan ini yang akan menjadi tujuan nanti dalam pembelajaran untuk pertemuan pertama. Karena nanti kalau Bapak sampai ke ini nanti sampai menguburkan, kemudian lagi kalau tidak salah sampai mengevaluasi ini, nah kira-kira apakah di dalam PBM itu apa tidak terlalu gemuk? Sebenarnya tidak jadi masalah, cuma nanti Pak Mardiantonya yang mengajarkan nanti apa tidak terlalu gemuk materinya. Sehingga kewalahan nanti menata pembelajaran yang hanya 3 jam pelajaran. Nah ini barangkali yang untuk Pak Mardianto. Kemudian untuk Umi, ini untuk Ibu Umi, ada Bu Umi? Tidak ada Bu Umi ya. Buminya terpental, Bu. Nah, terpental. Benar, Bu. Kemudian lagi untuk Pak Miswanto. Ada Pak Miswanto? Oh, enggak juga ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, Pak. Ada Pak Miswanto ya. Ini karena SMK ini. Iya, Bu. Lupa tadi mau ganti namanya, maaf, Bu. Iya. Ini Pak Miswanto. Ini kalau untuk videonya udah oke. Nah, ini untuk RPP nih Pak Miswanto. Ini barangkali di sini di penyampaian tujuan pembelajaran ini. Ya, yang jelas pada umumnya ini kebanyakan kita membuat tujuan pembelajaran belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Remiswal, yang mana kan disampaikan beliau tadi apa yang kita buat di indikator KD, maka semuanya kita pindahkan ke tujuan pembelajaran yang kebanyakan kita akan mengambil dari 3 dan 4, ada juga yang mengambil 1 dan 2. Nah, dalam rangka perbaikan ke depannya, kita pindahkan semuanya ke tujuan pembelajaran. Kemudian yang untuk Pak Miswanto ini barangkali boros dengan kata ini ya Pak. Artinya boros dengan kata-kata, di kalimat atas sudah dikatakan siswa mampu atau dapat. Kemudian di bawah dipakai lagi kalimat yang ini setelah proses pembelajaran peserta didik terpakai lagi pada poin-poin dari tujuan pembelajaran. Jadi pakai satu saja Pak, mau di kalimat yang di atas atau mau yang di bawah. Kalau di tiap-tiap poin ada peserta didik dapat, maka di atas dihapus. Tapi kalau di atas dipakai, maka yang di bawah atau di poin-poinnya Bapak hapus. Jangan pemborosan ini kata-kata kan. Nah ini yang dilihat di tujuan pembelajaran. Nampak kira Pak Miswanto? Nampak, Bu. Jadi seperti punya saya ini kan tujuan pembelajarannya nomor 1 siswa mampu menerapkan. Itu harus gimana, Bu? Dihapus atau gimana? Ya di atas kan sudah ada siswa mampunya atau siswa dapatnya. Oh gitu. Nah berarti tinggal menerapkan saja lagi. Oh gitu, Bu ya. Berarti ya, tinggal siswa
Siswa mampunya tidak ada lagi. Oh Jadi gitu Bu ya. satu menerapkan aja lagi. Di atas sudah peserta didik diharapkan mampu menerapkan langsung gitu Bu ya. Satu menerapkan aja lagi. Berarti siswa mampunya dihapus saja Bu ya. Iya. Oh, boleh Bu. Oke. Kemudian kan tadi kan tujuan Bapak ini kan saja, berarti ditambah dengan yang ada di indikator KI1, KI2 dan KI4-nya. Ke sana aja lagi penambahan untuk dari RPP-nya. Aman kira-kira Pak Miss Wanto? Gimana Bu? Yang terakhir tadi Bu? Yang terakhir Bu? Yang terakhir, tadi kan ini di dalam tujuan pembelajaran Bapak kan di sana kan hanya 2 yang mencantumkan dari KD3. Maka dengan demikian, yang KD KI1, KI2, KI4-nya kan tidak tercantum, maka ditambah. Oh gitu Bu ya. Ya, siap Bu. Siap. Aman kira-kira Pak? Ya, insya Allah aman Bu. Di revisi Bu. Ya, kemudian ini untuk Bu Siska, dikit ya Bu Siska, ketika kami lihat RPP Bu Siska ya Bu Siska, ini di langkah-langkah Bu Siska ketika membuat langkah-langkah di dalam RPP. Nah, di sini kan di dalam mengeneralisasi, di sana tidak bertemu kan ada di sana mengkomunikasikan. Ada nampak Bu Siska. Nah, di sana mengkomunikasikan tersebut Bu Siska di sini tidak yang ada di sana kata-katanya apa di sini ya? Mengkomunikasikan ini berdiskusi dan menyimpulkan di sini, Bu. Nah, bukan ini, yang ininya. Gimana, Bu? Bu Siska, di sana tidak ada mengkomunikasikan tersebut, tidak ada pernyataan di sana menyuruh siswa mempresentasikan. Kalau tidak salah di sana masih dalam kalimat apa kalimatnya itu ya? Yang bagian di generalisasi, kemudian di sana kan ada mengkomunikasikan. Nah, keterangan di bawahnya di sana, menyimulasi, ya apa kalimatnya di sana ya? Tidak ada pernyataan di sana bahwa ini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan hasil diskusi tentang materi. Yang ini sebelum kan kedua-duanya menyimpulkan Bu Siska buat, kan ada 2 poin ini. Nah, yang pertamanya poin pertama tersebut di sana bagusnya mempresentasikan. Karena gitu, ketika di kreativitas baru menyimpulkan. Gimana Bu Siska? Ya, maksud Ibu. Mempresentasikan dulu. Yang berarti di communication itu mempresentasikan. Iya. Oke, siap Bu. Kemudian di ini Bu Siska, di indikator KI4-nya kan Bu Siska di sana membuat menyimulasikan. Iya. Rasa-rasanya di sini kalau melihat dari proses pembelajaran Bu Siska, enggak pas di sana menyimulasikan. Mungkin pasnya di sana mungkin mempresentasikan itu berarti. Kenapa? Siswa kan dalam rangka berdiskusi nih. Kalau menyimulasikan berarti mereka akan menyimulasikan, berarti mereka memperagakan ini. Iya benar. Nah, ini barangkali perbedaannya nanti kalimatnya berarti ini mempresentasikan Bu Siska, tukar saja kata-katanya. Oke Bu, kalau konsep itu dipakai atau ditinggalkan Bu? Yang mana? Yang di KD4 juga itu. Iya, di sini kan presentasikan aja satu. Menyimulasikan itu ditukar dengan mempresentasikan. Karena di sana kan dimintakan menyajikan, berarti bisa dijadikan dengan mempresentasikan. Baik Bu, terang Bu. Oke Bu Siska. Kemudian lagi mungkin itu untuk ini Bapak dan Ibu untuk revisi RPP. Kemudian untuk Ibu Sri, kemudian Ibu Rosmani, kemudian lagi Bapak Rusdiarto dan Bapak Ahmad Busoli. Pada prinsipnya mungkin RPP-nya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diharapkan. Mungkin perlu penambahan apa yang disampaikan oleh Bapak Remiswal tadi, bahwa kita membuat tujuan pembelajaran kita belum tertera dari seluruh KI yang ada. Berarti nanti seperti yang saya sampaikan kepada Pak Rusdiarto kemarin,
yang mana tujuan yang berada di bawah tolong pindahkan ke atas. Kenapa itu berada pada KI 1 kan itu kemarin Pak. Ternyata setelah dicek kembali, masih tetap berada di bawah itu Pak, belum dipindahkan ke atas. Ya berarti pindahkan ya Pak Pak Rusdiarto, sesuaikan dengan posisinya, mana Iya, yang Bu. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya. Biar jelas tertata kan demikian. Kemudian lagi untuk video pembelajaran, maka dari video pembelajaran ini pada prinsipnya video yang kawan-kawan buat atau Bapak dan Ibu buat ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hanya saja nanti mungkin ada tertinggal, nanti ini contoh Bapak Pusroli mungkin tertinggal dalam memberikan ini di dalam ininya memberikan refleksi mungkin kepada peserta didik yang jelaskan di dalam kegiatan kita tetap harus sebelum kita menutup kan kita melakukan refleksi. Dan sudah disampaikan tadi mungkin kita terlupa atau tertinggal, yang jelas yang namanya penilaian tentu saja pengennya yang sempurna ya Pak ya. Maka dengan demikian mungkin apa yang tertinggal di video yang pertama, ini mungkin bisa kita perbaiki di video yang kedua. Maka ketika Bapak dan Ibu melakukan video, cek kembali ke RPP, apa kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini kadang-kadang ini Bapak dan Ibu karena kita di video kan ini atau karena kita syuting, mungkin ya gimana pun juga ini karena kita syuting ada juga mungkin karena groginya ada yang terlupa, mungkin bisa jadi, ini contoh ya Bapak dan Ibu, pengalaman saya ini ketika mengikuti tes untuk pengajar praktek di guru penggerak, ini kan diminta ini, mengajar untuk 10 menit, tapi seluruh langkah yang kita pakai untuk model pembelajaran itu harus tertera. Maka dengan demikian, otomatis kita men-setting 10 menit itu di sana ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, semuanya harus ada, sampai kepada penilaian, mungkin rasanya susah juga ini. Namun supaya kegiatan tersebut tetap tertata, maka di dinding itu Bapak dan Ibu saya buat itu langkah-langkah. Pembukaan ini yang saya baca, kemudian kegiatan inti ini yang dilakukan, kegiatan penutup ini. Maka di kertas karton yang satu kayu itu dibuat langkah-langkah kemudian ditempelkan di dinding sehingga ketika kita melakukan kegiatan yang hanya 10 menit tiap bentar mata ke sana, ini langkahnya udah apa belum, ini berapa belum, sehingga insya Allah dan alhamdulillah langkah-langkah itu tidak ada yang tertinggal satupun. Yang jelas kita grogi ya pastilah kita grogi. Kenapa? Kita kan akan dinilai. Setiap dilakukan penilaian pasti kita akan merasa nafas lah gitu kan dengan kegiatan. Kenapa? Biasanya ini mungkin kita enjoy dengan siswa dan hari ini akan dilakukan penilaian. Jadi mungkin Bapak dan Ibu supaya video yang kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah RPP, maka ini kami sarankan kepada Bapak dan Ibu, ayo lihat dulu RPP-nya yang dituntut di RPP itu apa. Nah, setelah kita lihat RPP yang dituntut oleh RPP itu apa, kita buat langkah-langkahnya dulu. Nah, setelah kita buat langkah-langkahnya, baru di sana kita mendesain pembelajaran kita sesuai enggak dengan langkah-langkah itu. Kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, supaya Bapak dan Ibu jangan sampai lupa dengan langkah-langkah yang kita inginkan sesuai dengan RPP, ya enggak apa-apa, istilahnya kita buat jimat, kita tempel di dinding yang mungkin tidak nampak oleh kamera, mungkin di sana kita tempel. Sehingga nampak langkah-langkah kita tersebut sesuai dengan apa yang kita rencanakan di RPP kita. Sehingga nanti seperti dikatakan ada di antara Bapak dan Ibu yang tertinggal kegiatan yang seharusnya seperti ini, oh ternyata enggak. Kenapa lupa, kenapa grogi? Nah, menghilangkan itu mungkin ini salah satu cara supaya kegiatan video yang kita buat sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita buat langkah-langkah yang sudah kita cantumkan di RPP kita masing-masing. Kemudian tadi saya juga sempat ini melihat video Pak Rusdiarto ini suaranya mungkin agak bermasalah ini Pak di suara videonya. Ya, Kadang-kadang nggak bermasalah. ya Pak suaranya. Ya sedikit suaranya, Bu. Sudah mungkin diedit. Di bagian terakhir baru jelas suaranya. Ketika terjadi PBM suaranya
kurang jelas. Lambat. Iya. Jadi mungkin ini karena yang jelas setelah terjadi yang pertama, di kedua kita memperbaiki, dan mudah-mudahan di yang ketiga akan lebih baik lagi. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Remiswal, sebenarnya penilaian itu kan ya Pak ya, semakin terjadi peningkatan. Oh contoh kemarin mungkin atau yang pertama mungkin nilainya udah 85 atau 86 atau mungkin 88. Nah besoknya terjadi peningkatan dan tidak tertutup kemungkinan nanti di pertemuan ketiga penilaian baik video kita maupun RPP kita udah berada di level yang sangat-sangat baik, mungkin udah berada di angka di atas 90. Apabila semua item yang dituntut di RPP ada, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran yang dituangkan atau yang di-share dalam bentuk video pun juga tertuang semuanya di sana dan tidak tertutup kemungkinan nilainya akan sangat-sangat baik. Nah ini mungkin yang sudah kami lihat Pak Remiswal dari RPP kawan-kawan, kemudian juga dari video, dan mohon maaf ini Pak Remiswal untuk LK memang belum sempat dibuka, LK kawan-kawan. Ini barangkali mungkin tidak jauh beda ini kami dengan kawan-kawan yang ikut PPG hari ini. Kita baru hari ini selesai ujian, kemudian tuntutan penilaian. Ini mohon maaf ini Pak, kalau kami udah di kurikulum Merdeka, penilaian sangat-sangat meribetkan. Namanya Merdeka ini Pak Remiswal, tapi kami dituntut setiap kali pertemuan harus ada nilai. Nilai keterampilan dan nilai pengetahuan, maka bisa dibayangkan ini Pak, pertemuan kami 20, maka akan ada 20 kolom penilaian formatif. Sangat meribet Pak, iya sangat-sangat ribet ini untuk penilaian di kurikulum Merdeka, katanya kita merdeka, ini ternyata merdeka yang sangat-sangat terikat dengan kerja yang semakin berat. Disampaikan kata Pak Nadiem di awal-awal beliau jadi menteri, memperingan ini administrasi para guru dijadikanlah RPP kami 1 lembar. Ternyata di lapangan Pak, ya Allah, kadang-kadang administrasi sering atau bisa juga siswa kami tertinggal. Kenapa administrasi yang dikejar-kejar? Apalagi ini Pak, kadang-kadang ini ada kebutuhan administrasi yang diminta oleh Dinas Pendidikan, mungkin jadi tidak besok harus diantar, kadang-kadang sedang ngajar, siapkan lagi, ya ternyata belum merdeka kami Pak. Walaupun pada prinsipnya kurikulum udah kurikulum merdeka, tapi kami guru belum bisa dikatakan merdeka dalam hal mengajar, ditambah lagi, entah ini mungkin kami salah menerjemah ini Pak atau gimana, awal-awal dulu ketika memakai kurikulum merdeka, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ini, mas dari kurikulum merdeka, maka kita guru menghamba ke siswa. Ini yang paling diprotes oleh kami para guru ini. Rasanya menghamba ke siswa, bagi kita umat Islam menghamba itu kan hanya kepada Allah ini, bukan ke siswa menghamba. Ya enggak Bapak dan Ibu, barangkali kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar Mas kurikulum merdeka ini yang awal-awal memang dituntut menghamba ke siswa, tapi kebanyakan ini terutama kita di Sumatera Barat ini tidak pantas ini dikatakan menghamba ke siswa, maka bagi mereka yang ini kalimatnya sudah mulai mereka rubah, makna menghamba di sini bukan seperti itu, tapi maknanya di sini kita jadikan siswa tersebut yang mana siswa ini ketika mereka belajar, ketika mereka belajar di dalam kelaskah atau di luar kelaskah, maka apapun yang kita lakukan sesuaikanlah dengan bakat dan minat, kondisi siswa, kemauan siswa, kemampuan siswa. Idealnya memang seperti itu Pak Remiswal, tapi di lapangan Pak Nadiem mungkin lupa bahwa kita di Indonesia belum siap dengan sarana prasarana, kemudian belum siap dengan kita selaku gurunya mungkin SDM-nya untuk melakukan. Kemudian lagi di lapangan ternyata apa yang diinginkan Mas Nadiem itu tidak sesuai mungkin Pak di lapangan. Ini contoh, ketika kurikulum merdeka ini dipakai untuk kelas 11 yang diistilahkan dengan fase F, maka siswa silakan memilih mata pelajaran yang dia inginkan. Sekarang tidak ada lagi jurusan Pak, tapi mata pelajaran pilihan IPA, IPS. Nah IPA mereka boleh pilih 3,
Nah, 1 atau 2 lagi mungkin IPS-nya, bahasanya, atau vokasinya. Kemudian disampaikan kenapa? Karena kita memfasilitasi siswa sesuai dengan bakat dan minat, walaupun ini contoh, siswa itu memilih fisika cuma 5 orang, fasilitasi, maka wajib 5 orang diajar. Logikanya memang pas, Pak, cuman pelaksanaan di lapangan, lokal kita hanya cukup sesuai dengan jumlah siswa 36 orang per lokal. Nah, kalau difasilitasi mata pelajaran 5 orang, mata pelajaran lain 30 orang, mata pelajaran lain 50 orang. Nah, kira-kira gimana kami membagi lokal dan membuat jadwal? Ini barangkali kewalahan yang seperti dikatakan tadi, mungkin Pak Nadiem ini mengadopsi pendidikan dari luar, karena beliau jebolan luar, tapi lupa dengan SDM, dengan sarana dan prasarana, apalagi kalau kita yang berada di daerah. Ini barangkali untuk kurikulum merdeka ini Pak, sedikit banyaknya ini yang kami alami. Mungkin itu saja Pak Remiswar untuk masukan ini untuk teman-teman dari RPT dan juga untuk video pembelajaran. Mungkin masih banyak yang kurang ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan lebih disempurnakan lagi oleh Bapak Remiswar. Itu saja Bapak dan Ibu. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri ya. Saya dengan pengalaman ya. Pengalaman itu 2 Bu, ada pengalaman enak dan ada yang tidak enak. Ya, ini mungkin ya. Ya, kalau kita pernah dapat yang tidak enak, pasti kita juga tahu yang enak. Satu nggak salah kan, proses saja, ya proses. Masuk ke mata pelajar ya. Yang penting gurunya merdeka dulu. Merdeka pikirannya. Merdeka pikirannya. Ya. Nah, mungkin mungkin kita merdekakan siswa kalau guru tidak merdeka gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita merdeka tetap terikat lah dengan infrastruktur terikat. Itu biasa. Ya. Oke, sama juga dengan RPP yang kebanyakan. RPP ini kan dengan banyak model dan itu kan mengharapkan belajar itu bertumpu pada siswa atau student center ya. Inti banyak. Tapi dalam formulasi yang dibuat, ya, tetap juga masih tesis center kok. Masih tesis center. Contohnya siapa kita ya, kalau Pak Bosroli kan dia udah apa? Dia pakai PBL ya, PBL. Inti PBL itu kan lebih banyak ke apa, Pak? Ke siswa kan. Contohnya ya, mengamati guru membagi kelas, guru menampilkan, guru. Ya. Jadi kalau Bapak awal dengan guru, berarti guru yang dominan, Pak. Ya. Coba diawali dengan murid semua. Diawali dengan peserta didik kok. Ya. Peserta didik mengamati gambar yang ditekan guru. Kan bisa kayak gitu. Kan? Ya, peserta didik duduk sesuai dengan pembagian kelompok. Kan bisa kayak gitu. Biasanya kan guru bagi kelompok. Tapi coba diawali dengan kata-kata peserta didik. Ya. Jadi kan dia sebagai subjek yang terobjek ya. Sama juga guru memimpin doa kan. Kenapa enggak sisa peserta didik memimpin doa di bawah panduan guru? Kan bisa aja kayak gitu. Jadi keser saja ya dari kita keser dari teacher ke student. Dengan cara apa? Dengan cara memposisikan awal itu peserta didik yang bukan gurunya. Gitu. Ya. Sebab dia di konsep itu kan guru itu sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Jadi hampir di RP kita lihat meskipun model banyak ada macam-macam modelnya, tapi kok gurunya menonjol ini. Coba siswa yang ditonjolkan. Ya, tunjukkan. Ya, bagaimana arti guru nggak menonjol ya, tapi bisa Bapak mempertas seperti Bapak ada prioritas dengan itu. Ya, ini seperti kata Bu sendiri kalau sudah memerdekakan siswa tentu kita ada merdeka. Nggak mungkin orang nggak memerdekakan gitu ya. Pertama, yang pertama coba digeser ya di langkah itu ya yang kegiatan yang siswanya yang atau peserta yang ditunjukkan ketimbang gurunya gitu. Ya, atau dipesertai oleh guru boleh aja nanti, tapi atau bisa juga nanti pada kata peserta dipakai kata kerja aktif, guru dipakai kata kerja pasif
maka sudah case the center dia. Tapi kalau kata kerja guru aktif, tentu siswanya pasif nanti kata-kata. Otomatis dia apa the center juga dia. Jadi ini permain kata tapi bisa menentukan. Ya, Ya, siap Pak. itu pertama. Coba nanti di apa di termasuk juga nanti berdampak pada pembelajaran. Guru memimpin doa gitu kan. Nah, tapi kan beda nanti peserta tadi memimpin doa di bawah panduan itu kan beda nanti itu. Action kan beda nanti itu. Action kan beda. Ya, beda. Itu yang apa? Jadi ini coba kita berupaya model itu memungkinkan, nah, menginginkan proses pembelajaran itu bertumbuh pada peserta didik. Ya. Peserta didik yang jadi apa? Pelakunya gitu ya. Pelaku. Yang melakukan itu peserta didik, bukan guru ya. Guru semacam wayang aja lah. Wayang di belakang layar ya. Nyatakan. Ini pilihan kata itu nanti yang didapatkan. Yang kedua, untuk video pembelajaran, ya kita melihat tadi apa, ada yang sudah pakai. Contohnya nanti kan tetap Bapak Ibu ngajar itu kalau tadi berapa ya? 45 kali 3 ya. 3 kali 3 itu berapa tuh? 120 menit. Ya, tetap ngajar itu 120 menit. Di syuting itu 120 menit, nanti di apa? Pas diedit jadikan 15 menit gitu ya. 15 atau sampai 20 editnya. Artinya apa? Maka ibu yang editnya mana yang apa? Mana yang bagian awal, mana yang bagian inti, mana yang bagian akhir terus nampak. Langkah-langkah harus nampak. Gitu. Memang akan apa? Akan kesulitan memang ya seperti Ibu Rama tadi. Kalau dalam waktu apa 10 menit contohnya diminta untuk melakukan apa saja itu sulit. Ya, tutup sana. Tapi kalau mengedit itu bisa lakukan tuh. Ya, itu jangan jangan diedit oleh orang lain. Kalau diedit oleh orang lain atau apa gitu, jumpingin dia. Ya, nanti Pak minta tolong ya, tolong jadikan 15 menit ya. Jadi yang penting ya apa? Penting 15 menit dia kan. Tapi nggak tahu porsi mana yang penting itu nggak nampak pada dia. Oh, ini tolong tinggalkan, ini tinggalkan. Itu yang nanti dapat. Yang kedua bisa dibantu dengan teks nanti. Ya, kan Bapak Ibu pakai KineMaster tuh. Pas itu contohnya kegiatan pendahuluan. Apa lagi berdoa contohnya di teksnya itu. Jadi video tambah teksnya. Lagi apa pretest contohnya. Lagi persepsi. Nanti apa di inti juga dibentuk kayak itu juga nanti kan. Lagi proses penaikan kesimpulan. Apa contohnya apa penguatan contohnya atau apa. Jadi dia apa dibikin teksnya di apa tuh. Semacam apa running text ya. Semacam running text di videonya itu. Kan meski apa sehingga kita apa apalagi kalau tadi kendala apa dari Pak Osdi ya kendala di suara contohnya ini Pak Osdi apa ini gitu kan nggak dengar kan tapi dia melihat oh Pak Osdi lagi apa nih lagi melakukan persepsi ya kita udah nampak di teksnya itu membantu ini cara mengatasi ya apa mungkin apa keterbatasan mungkin dari segi audionya ya bisa dibantu dengan teks itu atau apa atau bisa juga nanti apa mungkin kita apa enggak full dalam proses pengambilannya bisa juga teratasi dengan itu intinya. Jadi apa seperti yang dikatakan tadi ya, pada dasarnya Ibu Bapak Ibu sudah berada pada tataran standar ya, tapi kita ingin yang baik proses itu. Jadi ini komentar untuk keseluruhan itu bisa dilakukan. Mungkin kalau untuk PTK mungkin Senin aja Bu ya. Bu Sri ya. Untuk PTK Senin aja kita pakai. Kita review ke 2 hari Bu ya. Review 2 hari mungkin PTK Senin saja kita lakukan. Ya, untuk PTK-nya. Iya. Nah. Oke, saya rasa itu poinnya. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Bu Sri Mardhani Laila ada? Enggak, Pak. Nah, ya nanti di PTK ada masalah sedikit ya, Laila ya. PTK nanti. Ya. Pak Ahmad Soli ada yang bertanyakan? Itu Pak, kemarin itu kan masih ragu persoalan tujuan pembelajaran Pak. Tapi setelah Bapak jelaskan tadi, awalnya kami kan ragunya disarankan untuk
fokus ke KI 3 Pak. Jadi setelah Bapak jelaskan tadi, mesti dimasukkan KI 1, 2, dan 4 supaya tercapai konsep penilaiannya. Jadi terima kasih masukannya tadi Pak. Kemudian untuk apa Pak? Kalau dalam membuat video pembelajaran itu kita melihat berpedoman kepada semacam skenario, itu nggak apa-apa ya Pak? Ya, oke. Pertama ya untuk tadi ya, artinya coba di rubrik itu Pak itu mintanya tuh Pak. Ya, rubrik itu penilaian contohnya ranah sikap rumusan tujuan, level sikap seperti apa, level pantauan seperti apa, gitu kan, level psikomotor seperti apa. Jadi ketiga itu ditanyakan. Jadi kalau satu kata saya muncul, dua enggak kan gitu kan? Iya itu Pak. kan apa? Nah, berarti akan off nanti akan hilang nanti ya. Yang kedua ya untuk video sesuai aja dengan RPP Pak. Iya Pak, ya Pak. Ya, skenario RPP, skenario video itu skenario RPP gitu. Ya, ini yang saya katakan tadi, kalau RPP itu menganut banyak pendekatan, banyak model, nah, aman enggak Bapak Ibu itu sebenarnya kan? Kerepotan nanti gitu, kan? Ya RPP bagus, gitu kan? Tapi pas di video kok enggak sesuai RPP, kan itu masalah jadinya, kan? Jadi ya ini yang terpenting bagaimana yang pokoknya di video itu TPACK apa? TPACK-nya tercakup. Ya, sistem berpikirnya kolaboratif, komunikatif, thinking itu dapat gitu kan. Itu udah kontemporer cara belajar itu. Udah bagus tuh ya, bagus. Nah, ketimbang nanti semua model itu masuk, pendekatan iya, tapi yang mana gitu yang kita lihat itu nggak jelas gitu. Ya itu yang Coba TPACK untuk semua model bisa dilakukan. Ya, pola pikir untuk semua model bisa dilakukan. Apapun modelnya, ya akan menganut itu sebenarnya. Ya, supaya itu jadi paradigma dia, paradigma ya. Paradigma itu pendekatan harus berbasis itu gitu. Ya, harus berdasarkan pengetahuan, teknologi itu sudah dapat ya. Yang di rubrik penilaian itu menunjukkan Pak ya. Itu tunjukkan bahwa model Bapak itu didekati dengan TPACK. Bahwa model Bapak itu juga dengan sistem berpikir kolaborasi apa gitu. Ya, itu aja yang Tapi ya tidak menuntut bahwa satu praktek mengajar itu harus macam-macam apanya. Modelnya enggak. Ya, kalau satu model ya banyak metode. Model itu biasa model A biasa diikuti oleh banyak metode, iya kan, iya tuh. Tapi banyak model ya, model A, model B, model C itu masukkan ya itu, maksudnya itu akan apa nanti? Akan tabrakan nanti dia tuh, akan tabrakan. Jadi Bapak Ibu bisa mensinkronkan ya, mengcombine-nya gitu. Nah, combine itu harus tergambar di RPP ya sebelum nanti dilakukan pembelajaran. Itu Pak Usnia. Jadi tadi kayak Bu Siska tadi kan dua Discovery, PBL. Nih Discovery dia punya langkah, PBL dia punya langkah gitu kan. Nah, kenapa tidak bisa satu saja? Gitu. Tapi PBL ya menuntut banyak metode. Discovery juga punya metode juga kok, ya banyak metode juga. Gitu. Apalagi kalau didasarkan juga dengan scientific method ya, itu dasarnya tuh. Ya pendekatan saintifik. Ya, oke lah 3 lah pendekatan saintifik, modelnya dan metode itu bisa diapakan tuh. Ya. Ini hal itu yang perlu nanti diperhatikan. Bapak ingin hanya melihat ada sinkronnya di videonya nanti. Seperti itu Pak Pasoli ya. Satu lagi Pak, yang menarik dari yang Bapak sampaikan tadi itu soal permainan kata yang dimuat pada langkah kegiatan inti Pak. Ya. Nah, selama ini kan kita belajar konsepnya di kampus kan sesuai dengan apa yang diterima dan yang ada di teks Pak. Ya. Jadi tadi Bapak ganti rotasikan gurunya ke belakang serta didiknya di depan. Ya. Biar lebih nampak konsepnya guru itu sebagai fasilitator. Terima kasih Pak. Itu yang diistilahkan Bu Sri tadi, menghambakan diri kepada siswa, itu yang sebenarnya. Ya,
itu makna menghamba-hambakan, ya, bukan menyembah gitu. Tapi sesuatu jadi seluruh prioritas aktiviti pembelajaran. Itu intinya itu. Ya, mungkin kalau menghamba-hambakan dia repot juga Ya, karena kalimat menghambakan itu menghamba-hambakan. kan bisa jadi cari kalimat yang lain, jangan menghambakan gitu. Iya. Ya selama ini kan sesuatu penonton ya, penonton kayak itu yang sering kan. Nah, itu yang sekarang ya sesuatu yang harus melakoni gitu. Tapi Apalagi pada kalau belajar sejarah contohnya SKI ya, contohnya belajar contoh topik contohnya Abu Jahal gitu kan. Ya, itu ada juga contoh bermain peran, siapa yang berperan sebagai Abu Jahal, gitu kan? Bermain peran. Sesuai bangga tuh. Oh, saya kemarin pada saya sebagai Abu Jahal, enak bagi dia tuh. Atau sebagai Umar gitu kan. Kan permainan. Gitu. Tapi permainan itu menjadi mengasihkan. Gitu. Ya. Pada konteks itu tidak apa-apa, dalam konteks pelajaran tidak masalah Abu Jahal dia, tapi hanya yang nggak boleh dalam keseharian nggak boleh Abu Jahal gitu. Gitu kan, dalam pelajaran boleh saja, yang nggak boleh dalam kesehariannya berlaku Abu Jahal. Itu yang apa. Jadi selama ini yang kata orang ya SKI yang SKI ngajar payah kenapa kan ceramah enggak kok. Sebenarnya banyak model yang bisa dimainkan gitu. Ya betul Pak Basuli ya. Ada lagi yang lain? Tadi Pak Mardianto udah apa nih? Ini ngisi rapor agak repot sekarang katanya kan. Ini banyak kerja ya. Ya. Nah, tapi apa Bapak Ibu yang saya ingin katakan, enggak apa-apa kelompok ini udah mulai berpikir untuk membahas soal UB. Itu yang saya katakan. Ya, di pengantar tolong dibahas lah. Ya, mungkin diulang-ulang lah kembali kan untuk UP-nya. Seperti yang saya katakan, mungkin sudah dikatakan. Kalau untuk apa? Ini ujung ending nanti ke UKIN nih. Ujian kinerja endingnya itu. Ya, lulus insya lulus lah. Meskipun agak lulus juga ya. Bisa diselamatkan gitu. Tapi kalau UP nggak bisa diselamatkan. Ya. Contoh nanti UP itu contoh apanya? KKN-nya 70. Ya, 70. Nanti ada nilai 69,99 nggak lulus kok. Kan? Lulus juga. Itu yang ada. Jadi apa? Nah, ini yang tolong menjadi perhatian. Kemarin ya sebetulnya saya pengawasnya di Semarang kemarin Zoom ya itu sebetulnya yang masuk zona Semarang itu termasuk dari Padang juga dari Sumatera Barat ya ada salah satu perguruan tinggi ya peserta ya untuk UP ini banyak bantunya gitu itu tertangkap oleh kamera Pak nih ya Pak orang kampung Pak nih Pak masalah nih katanya kan malu juga kita kan malu kita aja Pak jadi kenapa itu kenapa tadi kena tidak menguasai. Ini yang saya katakan tadi ya saya katakan ya, ini masih untung nih yang masih yang background pendidikan banyak yang yang LP ini kan LPDP ya LPDP yang banyak yang background pendidikan dan itu ada yang double umur itu udah repot nih terkait dengan pengetahuannya gitu ya jadi mudah-mudahan nih karena satu kelas ini masih muda saya lihat nih masih oke ya nggak apa-apa dikejar lah itu kan kejar sehingga ending itu bagus ya ending itu bagus kita kemarin masuk rendah tinggal kelulusannya ya masuk rendah tinggal kelulusan yang batch 2 rendah ya batch 1 ya kedua batch 1 rendah kita tingkat kelulusan kita rendah kok tapi batch 2 kita belum tahu kan ya, kalau batch 3 ini rendah juga kacau nih terhenti LPDP untuk kita nih ya, kalau ini berhasil maka LPDP akan diperpanjang maka banyak kawan-kawan terbantu kan yang terbantu nanti. Tapi kalau ini rendah, ya ini mungkin stop kan, sehingga kawan-kawannya terstop, ya nggak bisa lagi lanjut menunggu lagi itu. Hanya andalan dari kan dari Kemenak kan atau Pemda gitu. Ternyata ini LPDP ya ini agak enak pertanggungjawabannya, tapi ini model. Kalau ini kalau kelulusannya rendah, ya kemungkinan LPDP ditutup gitu. Cuma ngasih uang kan tapi nggak apa kan itu kan tentu ya. Jadi ini yang kita harapkan dari Bapak Ibu ya, di samping mempersiapkan ini juga mulai sekarang didiskusikan hal-hal yang berkait dengan UP kisi-kisi akan sama tuh bacanya kisi-kisi UP itu nanti
untuk memulainya. Itu mungkin poinnya ya, supaya Bapak Ibu tetap semangat sampai akhir nanti. Mungkin itu aja Bu Sri, ada tambahan? Terus Bapak nanya Bapak. Ya, Siska. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oh, masalah kisi-kisi yang Bapak bacakan, kami kan udah dapat. Itu kisi-kisi kita atau kisi-kisi senior kemarin Bapak? Ya, kisi-kisi dia tertan turun gitu kan. Ya, kadang ada kisi-kisi turun tapi soal nggak setuju kisian juga gitu. Tapi ya dari segi materi sama ya. Materi yang diajarkan pada B1, B2 dengan B3 sama kan. Ya, kisi-kisi kadang-kadang sama juga, tapi soalnya berbeda gitu. Tapi setidaknya itu yang mengarahkan kita untuk memahami ya materi-materi yang terkait dengan modul itu. Iya Bapak, soalnya kita udah dapat kemarin dari Dr. Basori dan dari Bapak Saril juga, itu yang pertama. Yang kedua Bapak ini sengaja dibocorkan Bu, Alhamdulillah, terima kasih Bapak itu kemarin karena alhamdulillah kalau begitu. Yang kedua Bapak, setelah kita dilihat udah di review itu kan tadi ada yang perlu diperbaiki itu punya kami kayak KD 1, KD 2 saya itu kan masuk ke tujuan. Jadi ini di RPP 2 saja nanti untuk acuan atau bagaimana Pak? Termasuk untuk bikin video untuk pembagusan di RPP 2 saja lagi? Ya Bu Sri ya, RPP 2 Bu Sri ya. Oke Bapak, terima kasih Bu. Bapak. Jadi di RPP 2 nggak muncul lagi kesalahan sama gitu. Oke, insya Allah. Boleh salah, ya saya ingin salah juga, tapi yang berbeda salahnya gitu. Kalau salah, sehingga apakah berdasar kami belajar juga, kan belajar juga. Tapi kalau salah, itu yang kami butuh itu Bapak dalilnya. Ya, kalau salah beda tentu kami dengan Bu Sri belajar juga gitu kan. Ternyata luar biasa kok dinamikanya RPP di Berlapang itu kan. Tapi kalau salahnya salahnya itu kemarin disalahkan Bu Sri itu, besok itu juga muncul, ya untung kok Bu Sri ini kan saya udah capek-capek ngomong kan, tapi nggak berubah gitu. Ya, itu aja Bu Siska. Oke, terima kasih Bapak Bu jelas. Nanti di RPP kedua nanti diapakan. Siap. Nanti kalau RPP 2 salah juga di RPP 3 di Masya Allah. Itu aja bahasanya kan. Jadi ini saya katakan ada peningkatan nilai gitu. Sehingga enggak apa-apa. Saya cenderung ketimbang LP1 bagus nilainya. 2 jelek, 3 itu enggak bagus. Itu tidak ada proses tuh. Tapi LP1 cuma 7, LP2 8, LP3 9 kan. Itu kan enak tuh. Saya juga meskipun nanti salah-salah sedikit ya saya akan buat estimate naik gitu. Enggak akan turun saya buat estimate-nya. Kan? Ini bagian ya kita mensiasati lah. Ya, ini bagian dari usaha nasional nih. Usaha nasional apakah itu gitu ya? Usaha nasional itu. Dia menginginkan yang terbaik kan, terbaik di peserta. Gitu. Ya, kalau terbaik peserta lu semuanya, lembaga juga bagus gitu. Nah, itu. Tapi kalau memang ya kalau nanti pas nanti ditampilkan ya pas ditampilkan. Win Padang kan berada di urutan nomor 20 kan dari kan nggak enak juga kan melihatnya gitu. Ya kita sana juga panas-panas juga badan kita, telinga kita panas badan kita tuh ya kan itu ya ini apalagi kalau LPDP ini mana ya Pak, kalau ini bagi LPDP ini contohan, kalau ini manjur akan berlanjut pakai LPDP, tapi kalau ini bermasalah turun maka LPDP terputus kok. Itu sudah ada pernyataan kan, sehingga terhambat yang lainnya untuk ikut PPG-nya. Ya, ini kan mungkin kalau nasib ya Pak. Ya biasanya 2 batch saja kan, sekarang udah 3 batch nih. 3 batch ya. Ya itu Bapak Ibu ya. Itu aja Mas Sri. Pak, kemudian yang ini Pak, yang PTK berarti kan kita review juga ini kan Pak? Ya, harus Senin aja Bu. Gimana Pak? Senin aja, Senin. Kita review ke 2 hari. Iya, berarti besok atau besok satu lagi nih Pak? Besok libur Bu ya. Hari Senin.
Bisa jangan besok lah Pak, Senin lah. Ya. Nah, maksudnya gini loh Pak, saya Nah. jujur ini PTK, Nah. kemarin kan baru dicigap-cigap saja kan Nah. belum ini betul lah Pak. Jadi kalau Ya. memang kita mau memberikan masukan, itu dilihat betul PTK satu persatu. Ya. Seperti RPP tadi kan satu persatu teman Ya. disampaikan kekurangannya kan bisa mereka seperti kan. Oke. Jadi mengapa ini yang saya katakan, ada PTK itu udah utuh dia punya, kan? Udah selesai PTK-nya kok, kan? Lepas tadi Sri Madatul Laila saya lihat PTK udah hampir selesai ya, dan saya. Tapi bagaimana mencicilnya itu yang penting. Ya Kan? benar, siklus 1 ya Pak. Mencicilnya itu cocok dengan LK-nya. Nah, itu kan? Kan ada LK kan, LK 1, LK 2 kan, ada tuh. Bagaimana mensinkronkan cicilan pertama dengan LK gitu. Ya kan? Nanti cicilan kedua dengan LK kedua gitu. Ini nanti mensinkronkan saja. Ya, itu yang enggak apa. Kalau nanti solusi di LK lain kok ketika beda, itu kan aneh itu. Nah, itu kan sejalan juga itu. Iya. Nah, itu yang apa? Ini yang apa? Contohnya ada yang sudah upload PTK itu udah 100%, itu salah tuh. Ya, 100% meskipun sudah nggak bersabar untuk mencicilnya gitu. Nanti di akhir nanti total nggak apa-apa. Ya, nah, itu yang apa? Tadi saya baru beberapa buah saya lihat PTK Bu. Jadi belum terlihat semuanya. Baru saya lihat apa keseluruhan uploadnya. Jadi saya melihat dengan kecocokan dengan LK-nya. Ada yang enggak sesuai antara yang itu yang ya. Nanti yang mungkin dari untuk review kedua itu yang kita coba matangkan seperti harapan dulu. Jadi kalau bisa satu nanti kita kita berikan masukan itu. Beri masukan. Oke, ada Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya itu aja Pak, kalau ini berarti hari Senin kita Zoom kembali, PTK saja berarti Pak ya. Ya, sebab besok kan libur kan. Iya. Ya emang sekarang diberi ya ada juga. Namanya libur Pak, kerjanya sama aja Pak. Apalagi suasana kami mau terima lapor ini Pak habis ujian. Kita paham kok, paham. Betul. Pak boleh sedikit Bu? Ya. Masalah LK Pak Bu, sebenarnya ini masih ngamblang banget. Entah yang kami bikin tuh tak benar tak tidak. Bagaimana itu? Tunggu sampai Senin saja. LK. Atau dibuka sedikit gitu Pak biar ada gambaran itu. Kita lihat contoh satunya Pak. Iya Pak, satu buka Pak. Biar enggak bingung saja kami di grup ngapain. Jadi kalau ada Bapak sama Ibu nyaman bisa kerja gitu. Oke. Ini contoh siapa nih? Ini Sri Laila. Ya siapa? Sri Madatul Laila ya. Ya, Madatul Laila. Oke. Ya. Sri. Adalah jadinya penerapan model PBL dalam pembinaan PAI ya, yang dipekerti untuk meningkatkan belajar terdidik. Itu ya. Jadi PBL solusinya Lela ya? Ya Pak. Nah, itu cocok nggak, sinkron nggak dengan RPP sekarang? Sinkron Pak. Oh ya, itu artinya apa? Artinya mungkin pengalaman selama ini atau akumulasi. Rata-rata dia hasil belajar itu bermasalah, itu intinya. Nah, sekarang solusi apa? Bu Lela coba tawarkan pakai model PBL, gitu kan? Model PBL, gitu ya. Nah, tentu di luring itu kan Ibu lakukan Bu model PBL-nya ya, model PBL-nya. Iya. PBL lakukan. Nah, jadi Jadi tentu kendala yang terjadi dalam pembelajaran apa Bu dengan setelah memakai itu? Itu yang Bu amat itu. Apa kendala-kendala yang muncul dalam pembelajaran setelah Ibu memakai mode itu? Dan tidak amat itu.
Nah, ini contohnya nih, adanya gangguan dari luar kelas, seperti orang-orang yang lewat di depan kelas, sehingga perhatian teralihkan ke luar kelas gitu. Itu waktu Ibu lakukan kemarin seperti itu gambarnya. Iya, Pak. Hah? Iya. Iya. Itu kan kendala apa? Kendala eksternal ya. Kendala yang bersifat eksternal. Ada enggak kendala yang bersifat internal gitu? Yang terkait dengan apa itu? Terkait dengan model itu contohnya. Nah, itu yang sedih di apa? Yang itu yang mesti banyak kok. Kan? Banyak mungkin kendala ibu pribadi contoh dalam membawa kayak itu boleh jadi kan? Atau kendala mungkin sinkronisasi tahapan-tahapan itu boleh jadi juga kan. Jadi apa, nggak mungkin model yang baru itu sekali kita lakukan pas nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ini kan sama nih, kalau model baru sama kayak orang latihan sepeda, Bu. Ya sepeda contohnya kan orang kan pas naik sepeda sepeda kan enggak juga kan, tentu ada jatuh-jatuhnya gitu kan. Sama juga kayak ini. Nah, apa problem apa yang muncul? Nah, ini yang apa? Jadi kendala itu ya bisa aja yang apa? Ini kendalanya. Nah, apa akibatnya? Ibu bisa sinkron nanti. RPP Ibu seperti apa? Gitu. Video seperti apa? Pembelajaran seperti apa? Kan itu bisa ya. Ya. Di mana? Kalau tidak sesuai, di mana tidak sesuai itu diapakan? Ya munculnya gitu. Kan? Nah, itu bisa diperteli banyak. Dan nanti baru apa akibatnya itu? Apa akibatnya? Akibat dari banyak trouble apa akibatnya? Ya, pemahaman aktivitas murid aktivitas sesuatu tidak bisa optimal atau tentunya kalau pada konsep kemandirian mahasiswa itu tidak terbentuk atau kerjasama tidak terjalin, kan itu kasusnya itu. Ya, tentu kita kaitkan dengan target dari PBL itu apa? Ya, apa yang target PBL? Ini yang secara konsep itu juga dipahami juga apa yang menjadi target PBL itu. Ya, sebab apa menjadi kelebihan PBL itu kan itu ya. Contohnya PBL untuk meningkatkan apa istilah itu untuk mahasiswa mampu untuk memecahkan persoalan gitu saudara. Ya, kan itu yang diinginkan tuh. Kan ada sesuatu yang tergantung kok. Ada sesuatu yang tidak mandiri. Akibatnya apa? Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil, hal sepele. Nah, jadi kalau bisa yang itu dikaitkan dengan PBL yang modal tadi. Ya, modal tadi. Yang bersama dengan modal. Tapi kalau luar modal, sukar kita untuk memperbaiki itu. Contohnya pas ada gangguan luar, bagaimana kita akan memperbaiki itu. Nah, contoh apalagi kalau sekolah itu terletak di pinggir jalan raya kan tidak mungkin kita menegur orang tuh. Itu yang bisa kita perbaiki yang ada akibat lemahnya kita dalam menggunakan model itu. Atau akibat keterbatasan kita dalam menggunakan model gitu. Nah, itu di LK1 itu yang dikejar, Bu ya. LK1. Itu LK1. Nah, baru nanti di LK2-nya ya di data penyelesaian masalah ya ada apa? Pertama ada data apa tuh Bu Laila, LK1 apa bila? Kan 2 tuh. Data penyelesaian kasus satu pertama apa? Solusi ya Pak, solusi dari permasalahan. Nah, solusi ya. Baru ya, solusi tadi ya. Solusi tetap ya meningkatkan contohnya. Contoh di PBL contohnya proses pengumpulan datanya belum collecting data ya,
data collection contohnya memperkuat ya kemampuan anak dalam data collection contohnya. Itu solusinya kok. Ya artinya apa? Contoh informasi nggak utuh gitu, sehingga tidak bisa untuk menyelesaikan masalah informasi itu. Kita lihat kenapa? Karena data yang diberikan anak itu tidak cukup gitu. Nah, maka ada penguatan terkait dengan data collection ini. Kan? Jadi dua siklus itu untuk membenahi apa tuh tawaran model yang kita berikan. Itu yang Bapak Bu Siska yang diapakan yang diisikan di situ. Bu Siska ada PBL kan, gitu kan? Iya, Yang Bapak. Bu Siska ngajar mana apa yang dikendala dalam PBL itu? Nah, itu dia Pak yang ragu soalnya yang setelah ada pencerahan dari Bapak itu yang ada dari ek aja tadi, contoh seperti siswa ribut di luar Nah, berjalan itu yang segala persoalan. macam dia mengintip gitu. Ibu, Lalu Ibu ngajar tuh ada nggak orang melihatnya, Bu? ada Bapak itu Siapa? yang melihat yang jelas kameramen, anak semua. Ya, kameramen bukan artinya mungkin contohnya. Ya, kalau minimal PTK ini kolaborasi, Bu ya, kolaborasi. Ya, Ibu mengajar, ada salah seorang guru yang memperhatikan Ibu ngajar. Kan? Contoh nanti Ibu ngajar pakai apa? Ini RPP-nya, kan pakai RPP. RPP sama Ibu berikan juga kepada yang melihat Ibu sebagai lembar apa. Coba cek ya apa. Saya ngajar apa yang pasal yang enggak Siska setelah Oh ini, gitu, ada kemarin Bapak, tapi Nah. saya itu pas minta kemarin ke Wakur pas di Lokakarya ada kemarin. ya itu yang dimasukkan, Pak. Itu yang dimasukkan. Ya, nggak mungkin kalau ibu yang apa? Ibu yang ngajar, ibu juga menilai, gak repot jadinya. Kan? Repot. Ya. Oke lah. Kalau ibu contohnya ibu pasang video, kan? Ya enggak apa-apa. Tapi ibu harus apa? Biasanya kalau kita itu kan biasanya agak longgar ya, agak longgar. Nah, ini rasa-rasa udah nih, gitu kan? Rasa-rasa kan. Tapi lihat dari skenario enggak. Ya tidak gitu. Masalah tidak melaksanakan gitu. Iya benar, kemarin meminta begitu Bapak pas apa, tapi pas metode saya yang nggak pas kemarin karena banyak drama kemarin, tapi udah diperbaiki di RPP 1 ini. Ya, itu yang Bu diminta. Perlu ada kolaborasi. Ini saya katakan ya untuk PTK-nya emang ya ketentuan PTK itu kolaborasi, itu kuncinya, Pak. Kolaborasi. Kolaborasi ya Bapak. Ya, Oke lah Bapak. minimal dua orang lah. Ya, 2 orang. Ya, Ibu 1, siapa guru teman 1 kan? Ya. Oh ada Bapak guru agama 1 lagi saya ajak kemarin. Ya, catatannya ada nggak Bu? Catatan itu yang masuk ke apa nih Bu? Ke lembarnya itu. Oh kalau gitu saya bisa minta lah Bapak. Iya bisa minta tuh. Untuk apa Ibu pasang orang tuh? Karena kemarin memang mau juga, karena beliau sekalipun kemarin supervisi, jadi saya minta sampai selesai gitu, tapi separuh memang. Itu yang artinya Pak, ya hasil amatan itu masukkan tuh Bu, merupakan catatan tuh, kan? Siap Bapak, Ya, makasih itu Bapak. itu isi kolom itu sebenarnya. Ya memang ini yang dia ceknya, gitu kan? Nanti Bu berpikir, Bu akan refleksi ya. Ini seperti ini kekurangan saya ya. Ini akibatnya nih. Kira apa solusinya untuk ini ya? Tapi Ibu berpikir tuh kan, itu Ibu mikir lagi tuh. Kan? Oh, ini apa? Ini untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah, ya harus ada data yang banyak, informasi. Tapi datanya terbatas gitu. Kenapa terbatas datanya? Ini kelemahannya pada apa? Oh, ini kelemahannya pada proses pengumpulan data. Kan? Nah, jadi proses yang diapakan? Yang dikuatkan gitu. Harus ada mungkin orang atau alat yang mereka data secara detail contohnya, sehingga data dapat utuh gitu. Kan? Nah, itu di pertemuan kedua itu yang dilakukan. Kan? Lihat hasil beda itu tentu akan beda hasilnya. Kan? Oh ternyata ya yang lumba-lumba ini sudah sumbat. Data masuk pengumpulan data
berlangsung secara optimal. Berarti apa? Data langsung banyak datanya gitu kan? Nah, itu kenapanya? Cari lagi sisi lain nanti yang apa? Sehingga nanti betul-betul apa yang nanti perfect ya, perfect. Itu intinya kok. Ini saya katakan ya kenapa ada apa Ira sampai minimal siklus 3, malah 1 semester ya, 1 semester. Jadi saya tetap patokan berhenti PTK itu bukan karena ada orang kenapa berhenti PTK-nya? Karena sudah meningkat Pak. Bagi saya enggak Pak. Bagi saya berhenti PTK itu apa? Setelah langkah-langkah model itu kita laksanakan secara turun baik, baru berhenti. Mau naik dia ada persoalan. Sama juga kayak ibu sakit tuh. Ya apa? Ibu udah makan obat gitu. Tapi tidak ada perubahan. Berarti obat itu nggak cocok untuk ibu. Ya, asalnya ibu makan obat hari ini makan obat, besok itu tidak bisa dipatahkan kok. Jadi intensitas itu menjadi penting juga, kan? Nah, itu kan berarti. Jadi analisa ini mungkin apa? Kenapa tidak optimal obatnya? Mungkin salah diagnosa gitu, kan? Diagnosa. Oke, ini mungkin obat yang cocok. Gitu. Ya, terus logika ya seperti makan obat aja, kan? Apa? Ya, kalau yang cocok itu sedikit apa ya naik ya. Tapi apa akan optimal dia kalau full makannya. Gitu. Biasa kita kalau udah sedikit udah berhenti kan? Itu biasanya harus dioptimalkan. Ya, yang ketentuan. Tentu ketentuan model ya. Ketentuan model itu yang kita ikuti. Ya, Wira ada bilang juga kemarin kan ya 1 semester kan atau apa ya. Sehingga betul-betul apa familiar dengan model itu kita. Seperti itu Bu Siska ya. Baik, terima kasih Bapak. Itu dari yang orang yang melihat kita. Satu lagi Pak, seandainya kita yang melihat anak, contoh di saat saya lakukan PBL, itu kan kesempatan ke anak itu banyak banget. Kita Ya bikin kalau ke anak kita bisa, anak bisa kita amati Bu. Bapak itu di sana nanti adalah satu anak inklusi yang berkesempatan juga untuk banyak gangguan ke teman lain, berjalan gangguan apalah itu termasuk apa? Ada Bu, ada yang satu. Artinya modelnya hanya berlaku umum Bu. Ya, berlaku untuk umum. Pada umumnya gitu ya. Ya, kalau yang ya apa di satu kelas satu dalam satu kelas ada satu yang bermasalah kan dan dia butuh pendekatan khusus maka model itu tidak berlaku gitu ya. Kan tidak berlaku kok. Ya, kalau anak-anak itu tentu pendekatan khusus mesti dilakukan untuk dia. Iya, seharusnya kan memang iya Bapak, Nah, itu tapi tidak bisa itu jadikan nggak tidak bisa jadi gejala, tidak bisa dijadikan gejala dari model ini. Oke, untuk ditanyain, makasih Iya. Bapak. Kalau anak inklusi dia apapun model sama juga berlaku keluar tuh. Iya ragu, makanya nggak dimasukin Bapak. Bisa, yang umum saja kan. Itu ya. Jadi jangan berarti ya jangan itu apa menjadi terganggu ya. Itu sudah jadi catatan ibu nih, tentang anak yang apa anak inklusi itu kan. Sebab apapun modelnya ya, dia akan tetap muncul sebuah masalah dia. Ya sebagai apa? Akan mendapat perhatian dia. Oke Bu ya, Bu Siska. Kasih Pak. Ya, jadi selalu Bapak Ibu ya, nanti Ipa itu yang katakan. Kan kira-kira persoalan apa yang akan kita lihat. Yang pertama sesuai dengan disampaikan Bapak Remiswar ya Bu Siska, mungkin bisa jadi nanti Bu Siska itu sediakan instrumen yang mana instrumen ini sesuai dengan langkah-langkah PBL yang kita lakukan dalam kelas dan kemudian instrumen ini akan diceklis oleh teman yang mengamati kita. Nah bisa jadi teman sejurusan, bisa jadi sama-sama guru PAI. Dan kalau ini akan lebih baik, yang akan mengamati kita adalah teman yang pernah melaksanakan model pembelajaran PBL ini. Dia kan sudah lebih paham. Sehingga ketika kita melakukan PTK lah istilahnya dengan PBL ini, dia akan lihat ini apa yang kurang dari kegiatan yang kita lakukan dengan PBL ini. Itu mungkin yang pertama. Kemudian kejadian yang kita lihat di dalam kelas, mungkin kita tidak membawa teman, ini berarti kita sendiri yang merasakan ini, apa kira-kira yang kita rasakan. Nah bisa jadi pada prinsipnya ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi, satu hal yang prinsip Bu Siska, waktu tidak akan pernah cukup ketika kita tidak pandai men-setting waktu. Apalagi PBL. PBL ini kan berbasis problem ini atau masalah.
Nah, ketika kita biarkan siswa berdiskusi dengan masalah yang dimunculkan, ketika kita tidak bisa men-setting waktu, maka langkah PBL yang kita lakukan, contoh langkah PBL ini kan ada 5. Bisa jadi baru sampai langkah ketiga kita udah terhenti. Kenapa? Waktu udah habis. Artinya seperti kata Bapak Remiswar, maka langkah PBL yang kita lakukan di 3 jam pelajaran kita tidak terlaksana. Ini salah satu bentuk kekurangan kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa men-setting waktu, terlena dengan membiarkan siswa saling berargumentasi dengan masalah yang kita munculkan. Nah, akan menjadi masalah lagi bagi kita, ternyata waktu yang tersedia tidak cukup untuk PBL yang kita lakukan di dalam kelas kita sendiri. Ini barangkali persoalan yang muncul yang kedua dari segi waktu. Kemudian barangkali dari segi siswa, nah dari segi siswa ketika kita memberikan masalah ini karena ini PBL, nah kadang-kadang ketika kita melakukan kegiatan ini pas enggak dengan langkah-langkah, kemudian masalah yang kita berikan ini, yang kita cari di sini apa? Kalau kita pengen mencari ini contoh, meningkatkan hasil belajar, berarti ini arahnya kan ke nilai. Nah kalau ke nilai berarti materi yang kita dalam pemahaman materi yang lebih kita tekankan. Kalau kita ke nilai, tapi kalau kita melihat keaktifan siswa, nah kita lihat keaktifan ini apa yang kita nilai di sini. Apakah keaktifan mereka bertanya, keaktifan mereka untuk menjawab pertanyaan, kemudian keaktifan mereka memunculkan persoalan. Nah ini mungkin yang kita lihat. Nah ketika kita menentukan apa yang akan kita teliti, nah ketika terjadi PBM muncul enggak hal tersebut? Oh contoh, yang kita pengen kalau peningkatan nilai berarti kan lebih kepada pemahaman materi. Nah setelah kita melakukan PBL, kira-kira materi ini siswa lebih tambah paham atau enggak dengan PBL ini? Oh mereka ternyata belum paham seperti yang kita inginkan. Nah barangkali seperti dikatakan tadi ada mungkin langkah yang tertinggal. Dan kalau kita pengen kepada aktivitas siswa, ya berarti fokus kita ke aktivitasnya tadi. Jadi contoh, kalau ke aktivitas siswa berarti kita pengen siswa ini semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang menjawab pertanyaan, semakin banyak nanti yang memberikan argumentasi. Nah kan ini akan kita teli nanti, melihat keaktifan siswa. Contoh di pertemuan ini, pertemuan pertama mungkin keaktifan siswa kita cuman 15% mungkin atau 30% mungkin, oh berarti belum tercapai. Maka yang kita lakukan di pertemuan selanjutnya gimana cara kita memperbaiki pembelajaran kita supaya siswa tersebut lebih aktif. Nah bisa jadi kenapa siswa belum begitu aktif, mungkin kelompok yang kita buat untuk siswa tadi mungkin kelompoknya terlalu besar. Artinya siswa kita ada 30. Kita buat 2 kelompok, ya otomatis tidak akan nampak keaktifan siswa. Kenapa? Kelompoknya terlalu banyak. Kemudian ini jadi muncul persoalan, maka akan kita perbaiki. Oh mungkin persoalan yang muncul kelompok yang kita tentukan ini jumlah siswa terlalu banyak sehingga keaktifan siswa tidak nampak. Maka kita perbaiki pada pertemuan selanjutnya jumlah siswa di kelompok tersebut kita lebih perkecil. Kenapa? Kita pengen siswa lebih banyak beraktivitas, lebih banyak berargumentasi dengan model PBL yang kita lakukan. Ini mungkin persoalan-persoalan yang kita lihat di dalam pembelajaran kita. Karena yang jelas ini kan PTK penelitian tindakan kelas, di dalam kelas persoalan yang kita teliti yang muncul, yang di luar kelas itu bukan persoalan lagi. Kenapa? Yang kita teliti kan di dalam kelas. Ini barangkali tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Remiswar dengan persoalan yang kita lihat dari PTK yang kita lakukan, yang akan kita munculkan di LK. Ini mungkin tambahannya Pak Remiswar. Sri. Oke, Siska ya. Bapak, makasih Pak Bu. Oke, Bapak Ibu, ini udah jam 10 nih. Karena Pak Sudarto udah ngantuk. Oke. Belum lagi Pak. Nah, udah. Ya, karena pasti ngantuk, Bapak yang ngantuk saya. Oke ya, jadi kita cukupkan malam ini 2 jam ya, 2 jam. Ya, intinya pada pertemuan berikutnya sudah ada penyempurnaan pada RPP, pada video, ya, masuk pada PTK ya. PTK nanti mungkin kita perkuatkan lagi hari Senin
Senin ya, Senin. Tapi satu model tadi udah ada, apa yang sampaikan, apa yang Bu sampaikan dah sebuah model sebenarnya untuk PTK itu model itu udah bisa dilakukan. Tindak lanjuti untuk semuanya ya. Jangan nanti problemnya, jangan problem berada di luar model yang kita tawarkan. Itu yang apa? Yang problem itu muncul di model yang kita tawarkan. Kita pasang model itu apa yang muncul. Ya, jangan nanti ya kalau di luar kelas masyarakat kan kacau juga ya. Nah, apalagi kalau sekolah yang berada di dekat rel gitu kan, itu nggak mungkin pula kita pindah ke rel itu gitu kan. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu nanti apanya. Oke Bapak Ibu, terima kasih Ibu Sri atas waktunya. Mudah-mudahan jadi yang beribadah bagi kita. Bapak Ibu tetap bersemangat. Ya, sebenarnya kalau bertanya itu enak tuh, sebenarnya enak. Apa? Yang Mbak ya kan diam saja kan, diam kan, tapi tidak berubah gitu kan. Tapi kalau bertanya, berarti ada semangat untuk membenahi ya, membenahi itu yang kita sukai dari kelas ini. Ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut ya polanya dengan siapa saja gitu. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah.